Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba berbicara tentang pedoman hidup yang utama bagi umat manusia, dan tentu khususnya lagi umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Mungkin kita di sini akan mencoba sedikit berbicara dengan berpedoman kepada salah satu kitab yang kita baca adalah Tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Karena banyak hal yang kita lihat yang terjadi di tengah kehidupan ini, kalau orang tidak tahu dan tidak memahami hakikat daripada isi Al-Quran itu, maka akan terlihat banyak hal yang terjadi, kejanggalan-kejanggalan di tengah-tengah kehidupan manusia itu sendiri. Mungkin nanti kita tidak heran kalau ada orang yang bergaul bebas di tengah-tengah kehidupan ini antara laki-laki dan wanita, tanpa ada rasa malu dan memperturutkan hawa nafsu. Jawabannya tentu karena mereka tidak mempedomani bagaimana cara yang bergaul yang baik yang diatur oleh Al-Quran. Demikian juga dengan seni budaya, olahraga, berpakaian dan sebagainya. Kita tentu akan melihat nanti hal-hal yang aneh, ganjil dan bahkan menjijikkan akan terpampang di hadapan mata kita sehari-hari. Kenapa? Jawabannya juga karena orang atau manusia itu tidak mau memperdomani Al-Quran, apa yang diatur dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Maka inilah yang terjadi. Maka salah satu solusinya adalah kembali kepada Al-Quran dengan memahami dan berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan, dilarang oleh Al-Quran itu sendiri adalah salah satu solusi untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitaballaha wa sunnati rasulih. Jadi ditinggalkan oleh Rasulullah agar kita manusia ini tidak tersesat dalam menempuh kehidupan, tidak tersesat dalam cara kita bergaul, berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kalau kita mengetahui dan mau mempedomani apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin di antara kita sudah mengetahui secara umum apa itu Al-Quran. Ya, kita sudah kenal Al-Quran, kita baca. Mungkin ada yang belajar Al-Quran mulai dari dulu, ada yang metode Iqra, ada yang lebih lama lagi, yang lebih jadul lagi, Alif Bata dan sebagainya. Yang intinya sebagian orang itu menganggap Al-Quran itu adalah sesuatu yang dibaca dan hanya sekedar itu, ataupun
eh, dalam waktu-waktu momen-momen tertentu dibaca juga Al-Quran atau surat-surat tertentu seperti surat Yasin dalam kondisi-kondisi tertentu, ataupun orang baca Al-Quran ketika ada acara. Seperti itulah baru pemahaman masyarakat kita sebagian tentang Al-Quran. Bagaimana dengan pelaksanaannya? Bagaimana dengan pengamalannya? Nah, inilah yang perlu sebetulnya ditingkatkan kembali. Baiklah, pada halaman yang ke-9 dari Tafsir Al-Azhar Juz 1, di sini kita dapat membaca apa yang ditulis atau disusun oleh Buya Hamka dengan judulnya Al-Quran. Di sini diterangkan bahwa Al-Quran disebut juga Alkitab, adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Rasulnya dengan perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Itu di alinea pertama dikatakan Al-Quran itu disebut juga dengan Alkitab, adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Rasulnya dengan perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Jadi Al-Quran itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril. Inilah sebagai awal informasi apa itu Al-Quran. Jadi kalau boleh kita analisa Al-Quran ini, yang pertama diturunkan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dibawa oleh utusan Allah kepada utusan Allah. Tapi dia sama-sama makhluk, tapi berbeda dimensinya, asal penciptaannya berbeda. Yaitu malaikat Jibril sebagai malaikat yang diciptakan dari cahaya dengan diberi oleh Allah hal-hal yang luar biasa, kekuatan dan sebagainya, kepada manusia yang yaitu yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah ini melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Gunanya untuk disampaikan kepada manusia isi-isi wahyu itu. Manusia secara umum termasuk kita yang sekarang. Jadi kumpulan dari semua wahyu itu yang berjumlah menurut perhitungannya umum adalah 6.236 ayat. 6.236 ayat. Terdiri dari 114 surat. Dan diturunkan dalam 2 masa. Pertama di Mekah dalam masa 13 tahun, yang sejak Rasulullah SAW ditentukan Tuhan dan ditetapkannya menjadi Rasul pada tahun ke-41 pada usianya. Mungkin secara umum kita pernah juga mendengar Rasulullah diangkat menjadi Nabi pada umur 40, tapi kalau BMK di sini menyebutkan pada tahun ke-41 daripada umurnya. Boleh jadi perhitungannya mungkin secara tahun Hijriah seperti itu. Sampai beliau berpindah ke Madinah. Yang kedua ialah masa Madinah,
yaitu sejak beliau berpindah ke negeri itu sampai beliau wafat dalam masa 10 tahun. Itulah masa diturunkannya wahyu itu. Artinya dia tidak diturunkan sekaligus seperti kita melihat mushaf Al-Qur'an yang ada sekarang ini. Dia diturunkan selama dalam waktu 23 tahun secara berangsur-angsur. Arti Al-Quran menurut bahasa atau lughah ialah sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca. Dan Al-Quran itu menurut undang-undang bahasa adalah kalimat masdar, yaitu pokok kata yang berarti bacaan. Tetapi diartikan lebih dekat kepada sesuatu yang dikerjakan atau isim maf'ul, menjadi artinya yang dibaca. Menurut ahli-ahli syariat, Al-Quran itu ialah kalamullah, sabda Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan di dalam mushaf. Dan ahli fikih menentukan pula bahwasanya Al-Quran itu adalah nama yang diberikan kepada keseluruhan Al-Quran dan dinamakan juga bagi suku-sukunya atau bagian-bagiannya, baik dari asal ambilan bahasa ataupun setelah dia diistilahkan. Namun keduanya itu telah tergabung menjadi makna yang satu, yaitu bahwasanya Al-Quran memang dibaca. Kekuatannya terjadi pada pembacaannya. Walaupun kita baca sampai khatam ataupun hanya satu ayat, namun dia tetap Al-Quran. Apabila kita renungi Al-Quran itu, kita akan berjumpa perbedaan isi dari surat-surat atau ayat-ayat yang diturun di Mekah ataupun yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah adalah khusus bagi menetapkan dan meneguhkan akidah atau kepercayaan Islam yang pokok, yaitu tauhid, dan menentang penyembahan berhala dan menuhankan benda, dan seruan atau dakwah kepada manusia agar mereka memerdekakan akal dan jiwa dari perbudakan adat, kebiasaan, tradisi dan taklid menurut saja kepada nenek moyang dengan tidak usul periksa. Dan orang selalu disuruh mempergunakan akal, pikiran, perenungan dan penyelidikan yang mendalam. Itu ayat yang diturunkan di Makkah. Intinya adalah bagaimana menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan. Itu inti ayat yang turun di Makkah yang selama 13 tahun itu. Maka kita lihat dalam surat-surat pendek dan juz 30 itu banyak mengenai masalah tauhid, masalah memperkuat akidah, tentang adanya hari kiamat, tentang adanya siksa neraka, adanya surga. Nah, itu agar memperkuat akidah seorang muslim sebagai pondasi untuk menjadi seorang Islam yang baik. Kalau kita masuk kepada ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, di sana mulailah kita bertemu dengan hukum-hukum fikih, peraturan dan segala yang bertalian dengan negara dan kemasyarakatan. Di Madinah lah mulai diterangkan hukum-hukum dan undang-undang yang mengenai peperangan, tentang hubungan di antara satu kekuasaan negara dengan kekuasaan negara lain, peraturan-peraturan mengenai perjanjian dan perdamaian, urusan persuami istrian dan pembinaan rumah tangga, mengenai nikah, talak dan rujuk, peraturan tentang pewarisan, dan membangun masyarakat yang adil dan makmur dengan adanya peraturan zakat dan haji, dan urusan-urusan lain yang semuanya bersendikan persamaan derajat dan adil. Sebab-sebab perbedaan itu tentu sudah dapat diketahui oleh orang yang mempelajari sejarah hidup Rasulullah dan sejarah turunnya ayat Al-Quran itu sendiri. Di Mekah barulah menyusun teman-teman sepaham atau kader-kader untuk menentang kekuasaan yang masih tegak, yaitu kekuasaan berhala. Maka belumlah tepat waktunya kalau di Mekah telah diturunkan hukum-hukum yang mengenai masyarakat sebagian tersebut tadi.
Di Mekah barulah memperkokoh akidah yang kelak akan diperjuangkan di muka dunia ini. Lain halnya dengan keadaan setelah hijrah ke Madinah. Sebab di Madinah Islam telah menjadi daulah, telah merupakan suatu kekuasaan yang nyata dan dapat menegakkan hukum serta ada umat yang akan mematuhinya. Dan dengan sebab itu pula dapatlah dipahami jika Al-Quran itu baik dikala turun di Mekah ataupun setelah zaman Madinah, tidaklah dia diturunkan sekaligus, melainkan sebagian-sebagian, seayat 2 ayat atau 3 dan 4 ayat menurut keperluan. Terutama jika mengenai surat-surat yang panjang. Bahkan satu surat yang panjang kadang-kadang melalui masa berbulan-bulan sampai bertahun baru selesai, yaitu supaya duduknya suatu soal yang tengah dituntunkan oleh Tuhan mantap dalam pikiran dan jelas memutuskannya, sehingga kejadian lain yang terjadi di belakang dapat dikiaskan kepada kejadian yang pertama itu yang dinamai asbabun nuzul. Orang musyrikin sendiri pun pernah menyatakan perasaan sebagai tersebut di dalam surat 25 Al-Furqan ayat 32. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum musyrikin bertanya-tanya, mengapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus atau jumlatan wahidatan? Lalu Tuhan menyatakan sebabnya, yaitu supaya lebih mantap ayat-ayat itu dengan bacaan yang amat teratur sekali. Hal ini dapat kita misalkan dengan kejadian di diri kita sehari-hari dalam mempelajari ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang bahasa atau ilmu yang lain. Walaupun misalnya sesuatu bahasa telah kita hafal kalimat-kalimatnya satu persatu, sebab kita telah pelajari sekaligus, baru dia akan mantap dalam pikiran apabila kita telah menghadapi kejadian itu sendiri dan dialami. Itulah sebabnya maka orang merasa amat penting mengadakan riset, yaitu penyelidikan ilmu pengetahuan dengan seksama dengan menghadapi satu kenyataan. Meskipun telah belajar bahasa bertahun-tahun, barulah akan mantap kalau tinggal di negeri yang punya bahasa itu agak sekian bulan. Jadi di dalam ayat 32 daripada surat 25 itu terdapatlah 2 hikmah. Pertama, untuk memantapkan tiap-tiap persoalan itu di dalam hati Nabi. Kedua, supaya ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca dengan sebenar bacaan, dan dengan turunnya semasa demi semasa itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah amat pentingnya, karena senantiasa ada hubungan antara Rasul SAW dengan cahaya dari langit. Sedang kalau datang sekaligus hanya sekali ketika turun itu sajalah hubungan beliau dengan langit. Oleh sebab itu maka masa 23 tahun itu benar-benar beliau rasakan selalu adanya hubungan dan dirasakan pula oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang setiap ayat turun dibacakan dengan seksama oleh Rasul. Lalu mereka terima dan mereka hafalkan dan mereka baca. Perkara pembacaan Al-Quran, sehingga Al-Quran telah menjadi nama dari seluruh surah itu, amat penting sangkut pautnya dengan keadaan umat yang didatangi itu sendiri. Terkenallah oleh dunia keliling pada waktu itu bahwa umat Arab Hijaz yang didatangi Rasul itu ialah umat yang ummi. Artinya sangat sedikit sekali, hanya agak seorang di dalam 1000 orang yang pandai menulis dan membaca. Tuhan pun telah mentakdirkan pula rupanya suatu hikmat yang tertinggi dari sebab keummian mereka ini, sebab orang yang tak pandai menulis dan membaca, ingatan mereka amat kuat. Kita di zaman sekarang setelah semuanya mahir menulis dan membaca, lemah ingatan menghafal. Sebab itu maka mata yang buta tidak menghalangi orang buat maju dalam ilmu pengetahuan yang meminta kecerdasan otak, yang hanya bergantung kepada kekuatan ingatan. Takdir Tuhan telah berlaku bahwa umat yang ummi itu setiap Al-Quran turun seayat atau 2 ayat, 3 atau 4 ayat, ataupun satu surat sejak dibacakan oleh Nabi, mereka telah menghafalnya. Ada yang menghafal seluruhnya ke 114 suratnya, dan ada yang sebagiannya. Sehingga tersebut di dalam Al-Quran sendiri bahwa suatu kali pernah Rasulullah menggegas-gegas atau mendesak-desak pada Jibril membaca mana ayat yang telah turun sebelum turun sambungannya, karena ingin hendak menghafalnya. Sebagaimana tersebut dalam surat 75 Al-Qiyamah. Tetapi dilarang oleh Tuhan dan disuruh beliau mendengarkan dan mengikutinya dengan bacaan yang sama.
Sebagaimana yang kita katakan tadi, hanya sedikit yang pandai menulis. Tetapi yang pandai menulis yang sedikit itu pun tidak meluangkan kesempatan buat mencatat. Sehingga di samping banyaknya yang menghafal, ada pula sedikit yang mencatat. Sampai sempurnalah turunnya dalam beberapa waktu saja sebelum beliau meninggal dunia. Menurut satu hadis, setelah hampir sempurna turun semua, maka pada bulan Ramadan, 6 bulan sebelum beliau wafat, Jibril masih membacakan dan mengulang kembali seluruh ayat atau surat yang telah diturunkan itu sebagai cara untuk melancarkan bacaan itu. Oleh karena itulah dapatlah saudara-saudara memahamkan hikmat Al-Quran turun secara berangsur-angsur demikian. Kalau diturunkan sekaligus, tidaklah akan sanggup agaknya sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu menghafalnya. Sebab hanya beberapa orang saja di antara mereka yang punya waktu senggang. Sebagai ahlu suffah, termasuk Abu Hurairah, yang sebagian besar ikut berperang mengiringi Nabi atau berniaga masuk keluar pasar. Dan kalau diturunkan sekaligus sebagai hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, tidak pula ada waktu itu seorang yang akan dapat menyalinnya sekaligus, sebab umat rata-rata adalah ummi. Memikirkan keadaan bangsa Arab di waktu itu tidak serupa dengan memikirkan bangsa tetangganya yang telah lebih maju atau lebih tua peradabannya sebagai Yunani atau Romawi atau Persia. Oleh sebab itu, maka turunnya secara berangsur-angsur itu menjadikan bertambah kokohnya dia dihafal sejak dari mulai turunnya. Dan hafalan dalam dada jauh lebih berhasil memelihara keasliannya daripada memelihara dengan tulisan. Sedangkan buku-buku zaman modern kita sekarang ini lagi dapat bertukar makna karena kehilangan titik atau salah cetak, apatah lagi di zaman nukil-menukil saling menyalin dengan tangan dahulu. Tentu saja bisa terdapat kesalahan, tetapi dengan adanya hafalan karena kekuatan ingatan dari beratus bahkan beribu orang, sehingga menjadi mutawatir dan diturunkan pula dari guru kepada murid, dari ayah kepada anak, dan ditambah lagi bahwa meskipun Al-Quran telah ditulis, telah dikumpul mushaf, telah disalin beribu-ribu dan dicetak berjuta-juta, namun keistimewaan Al-Quran belumlah tercapai sebelum dibaca oleh yang ahli membacanya. Bacaan itu pun dijaga sampai kepada makhraj, tempat keluar huruf, dan cara mengucapkannya yang dinamai ilmu tajwid, dan sampai pula kepada macam-macam cara orang membaca atau qiraat. Sejak Al-Quran itu diturunkan, sejak berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah, sampai saat sekarang ini kaum muslimin tetap memelihara hal itu. Meskipun sudah berjuta-juta Al-Quran dicetak, namun masih banyak orang yang menyediakan waktunya untuk menghafal Al-Quran. Di mana-mana diadakan perkumpulan berlomba menghafal Al-Quran, sehingga apa yang tertulis dan tercetak selalu dikontrol oleh apa yang dihafal. Demikian pula telah menjadi tradisi bagi seluruh negeri Islam mengajar anak dari waktu kecil membaca Al-Quran dengan lidah yang fasih dan makhraj yang tepat, dengan tidak memandang bangsa. Itulah pula sebabnya maka salah satu usaha penting dari negeri-negeri yang menjajah dunia Islam ialah menghalang-halangi dan membelokkan perhatian ibu bapa daripada mengajar anak-anaknya mengaji Al-Quran. Dikala negeri kita masih dijajah oleh Belanda, sudah mulai ada anak-anaknya yang diserahkan kepada sekolah Belanda yang tidak lagi diberi waktu buat belajar Al-Quran. Sehingga setelah tanah air kita merdeka, sudah banyak orang yang tidak pandai lagi walaupun hanya sekedar membaca syahadat di waktu kawin. Malahan banyak orang besar-besar beragama Islam seketika diambil sumpahnya tidak sanggup mengucapkan demi Allah dengan suara yang tepat dan fasih. Maka oleh sebab Al-Quran adalah bacaan, seyogyanya lah bagi orang yang beragama Islam memfasihkan bacaannya dan mendidik lidah anak-anaknya, menyerahkan anak-anak kepada guru-guru yang fasih membacanya. Sebab Al-Quran untuk dibaca dan diamalkan. Sebab Al-Quran itulah yang telah membentuk kebudayaan dan pedoman hidup penganut Islam yang ditegakkan di atas budi, memperhalus perasaan, memperkaya ingatan, dan melemah lembutkan ucapan lidah. Jadi itu sedikit uraian tentang Al-Quran yang kita ambil dari yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam pembukaan ini, di dalam juz 1 tafsir Al-Azhar, tentunya agar kita lebih memahami gambaran apa itu Al-Quran, bagaimana dia diturunkan secara berangsur-angsur, apa gunanya. Yang lebih intinya lagi adalah bagaimana sebagai umat Islam dan generasi Islam, ketika kita betul-betul berusaha dan memahami Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya dan berusaha mengamalkannya, mudah-mudahan kita terjaga
dari jalan yang salah, dari godaan setan. Karena intinya adalah hidup di atas dunia ini kita sedang berjuang bagaimana akhirnya nanti kita berakhir masuk surga. Jangan sampai kita tidak jelas ujung pangkal ngapain kita di dunia ini, sehingga sampai-sampai nanti jangan tidak kesadaran kita, ketidakpengetahuan kita, ketidakpedulian kita tertipu, dan ketika masa habis jangan sampai kita kembali ke tempat yang tidak kita inginkan, yaitu neraka. Sebagaimana kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.